Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Kamis 23 Februari 2023. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu saya mengajak kita sejenak bersekutu dengan firman Tuhan untuk mengawali semua aktivitas kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Asa dung dipitori hita dalam hapor seaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Inilah topik firman Tuhan untuk kita hari ini. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara-saudaraku, suatu hari seorang pemuda pergi ke satu taman bunga dengan maksud untuk refreshing, untuk menikmati hidup. Ketika dia sadar dia telah didera oleh kepenatan, oleh rutinitas. Sampai di taman bunga itu dia duduk, dia mengamati sekitar. Tapi segera kenyamanan dia terusik karena dia melihat ada satu tulisan, tentu yang sengaja dibuat oleh petugas taman itu. Tetapi isi tulisan ini sungguh bertentangan dengan apa yang ada di sekitarnya. Dalam tulisannya ditegaskan seperti ini, "Don't spit here." Jangan meludah di sini. Tetapi yang ada di sekitarnya justru sebaliknya, ada begitu banyak ludah. Artinya orang terbiasa dengan meludah tanpa berpikir apakah itu mengganggu kenyamanan sekitar. Yang muncul di pikirannya ialah justru tulisan ini tidak ada gunanya. Bahkan sebaliknya, dengan tulisan ini barangkali orang tertantang untuk melakukan hal sebaliknya. Karena apa? Karena memang ada tabiat manusia untuk tidak taat dengan petunjuk yang ada. Ada jiwa pemberontakan yang selalu melekat, yang berdiam dalam diri seseorang yang sebenarnya sebagai orang percaya harus berjuang untuk mengalahkan itu, untuk mematikan itu, hingga seseorang boleh selesai dengan dirinya sendiri.
Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang belum mampu mematikan keinginan-keinginan lahiriah, sehingga tindakannya sering tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, pergumulan serupa itulah sebenarnya yang sedang dialami oleh Rasul Paulus ketika menulis surat Roma ini. Surat ini terkenal dengan risalah teologi Paulus, di mana dalam surat ini dia menuangkan pemahamannya, teologinya tentang firman Tuhan yang sudah dia terima dan yang sudah dia hidupi. Sebagai orang yang berlatar belakang Israel Perjanjian Lama, dan sebagai orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, tentu Paulus juga banyak dipengaruhi oleh pola pikir dan pola hidup Israel Perjanjian Lama. Agama Israel Perjanjian Lama yang terus terbawa-bawa sampai ke agama Yahudi di Perjanjian Baru, padanya jatuh ke dalam hidup yang legalis karena begitu ketat dengan hukum Taurat. Hingga ada pemahaman di Israel Perjanjian Lama, selamat atau keselamatan boleh diperoleh ketika kita memenuhi tuntutan hukum Taurat. Bahkan agama Yahudi di Perjanjian Baru, Farisi, Saduki, para ahli Taurat, mereka juga berada di pemahaman yang seperti itu. Keselamatan hanya diperoleh dengan memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dalam pemahaman seperti itu, maka sebenarnya hukum Taurat diposisikan menjadi jalan keselamatan, meskipun tidak ada tertulis dikatakan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Saudara-saudaraku, yang menjadi pergumulan Rasul Paulus ialah bagaimana seseorang boleh selamat kalau syaratnya harus mematuhi tuntutan hukum Taurat. Realitanya yang tidak bisa kita bohongi ialah tidak seorang pun sanggup dan mampu mematuhi semua dengan sempurna tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu, akan tidak ada orang yang selamat. Itu sebabnya dalam pergumulannya, Paulus sampai kepada pemahaman kedatangan Yesus ke dunia, kehadiran Yesus di tengah umatnya justru hendak memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yesus hendak menyempurnakan ketidakmampuan manusia memenuhi tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya hukum Taurat genap dalam diri Yesus Kristus. Dalam pemahaman seperti itu, maka ada pergeseran paradigma. Kalau sebelumnya selamat setelah memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka di dalam Yesus selamat diperoleh ketika menerima Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berangkat dari pemahaman seperti itulah Paulus menegaskan sebagaimana boleh kita baca dalam nas hari ini. Paulus mengatakan,
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Paulus mau mengingatkan orang Kristen, orang percaya sepanjang masa, statusnya, kedudukannya. Kalau benar dia telah menerima Yesus, maka dia orang yang sudah dibenarkan. Status benar ini adalah anugerah, pemberian. Sesungguhnya dia tidak benar karena perbuatannya, tetapi Yesus yang menyempurnakan ketidakmampuannya hingga dia layak disebut benar. Maka status benar itu adalah pemberian, dibenarkan karena iman. Dalam nas kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus betapa indahnya hidup yang sudah dibenarkan karena iman. Dia berhak menikmati hidup yang penuh dengan damai, sejahtera dengan Allah. Mengapa demikian? Karena dosa yang selama ini merusak hubungan manusia dengan Allah, dosa yang memutus hubungan manusia dengan Allah kini telah diambil oleh Yesus. Yesus menjembatani antara manusia dengan Allah. Maka perdamaian antara manusia dengan Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika seseorang dibenarkan karena iman, sekaligus dia boleh menikmati hidup yang penuh dengan damai, sejahtera. Ibu, bapa, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Sejenak kita boleh bercermin kepada pergumulan Martin Luther, tokoh gereja kita. Martin Luther dengan trisolanya, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Yang belakang ini juga sering ditambahkan satu sola lagi, yaitu sola Christura. Martin Luther juga mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan justru pergumulan Paulus menginspirasi Martin Luther hingga sampai ke inti teologi yang dia bangun. Pergumulan Martin Luther ialah bagaimana orang Kristen selamat hanya dengan membeli surat indulgensia yang pada waktu itu sedang digalakkan oleh para tokoh Katolik untuk membangun katedral di Roma. Ada ketentuan yang mereka bangun. Semakin banyak kita membeli surat indulgensia, maka pintu surga akan semakin terbuka untuk kita. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu membeli itu? Apakah serta-merta dia tidak layak lagi untuk selamat? Dan juga bagaimana kalau orang-orang kaya yang punya banyak kemampuan finansial untuk membeli itu, padahal hidupnya penuh dengan perbuatan kejahatan? Luther terus bergumul hingga dia sampai kepada pemahaman Paulus bahwa keselamatan hanyalah anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus, penegasan seperti ini juga perlu kita renungkan ulang, perlu kita segarkan ulang secara khusus ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Pasion. Dan kini kita sudah masuk ke minggu-minggu Pasion, minggu ketiga, Bapak Ibu.
kita sudah masuk ke Estomihi, dan minggu depan kita sudah masuk ke Reminiscere. Reminiscere mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, melalui nas ini kita diajak, mari membuka pintu hati kita untuk menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai jalan keselamatan kita, maka kita berhak menerima status sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan yang kedua, ketika kita sudah dibenarkan, maka kita juga berhak menikmati hidup yang penuh dengan damai, sejahtera dengan Allah. Zona nyaman kita, Bapak Ibu, tidak berada di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam kebersamaan kita, di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Karena kenyamanan itu sebenarnya hanya bersumber dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita renungkan ulang dalam perjalanan hidup kita dan dalam setiap aktivitas kita satu hari ini. Maka mari Bapak Ibu, bangun komunitas damai untuk semua. Kita berdamai dengan Allah. Dan sebagai follow up, sebagai tindak lanjutnya ialah kita juga berdamai dengan sesama kita. Kita menjadi bagian dari komunitas damai untuk semua. Kita menjadi bagian dari orang yang bersedia memberikan ruang kepada orang lain untuk hidup menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita menjadi bagian dari orang yang bersedia menerima orang lain apa adanya. Maka dari kehidupan kita jauh sifat-sifat yang selalu menghakimi, yang selalu menyalahkan, dan yang selalu memaksakan kehendak kepada orang lain. Mari bangun hidup yang jujur. Hidup yang jujur ialah kita melihat orang lain bukan dari sudut pandang dan kacamata kita, tetapi dari kacamata dan dari sudut pandang orang yang sedang kita lihat. Itu artinya kita menerima dia apa adanya dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Bapak Ibu, kita boleh melakukan semua itu kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, nikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang penuh syukur. Dengan hidup yang seperti itu, kita boleh melakoni aktivitas kita. Kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sukacita, dengan semangat, dengan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati napas kehidupan hingga hari ini. Kami boleh kembali memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan betapa pentingnya menerima Engkau sebagai jalan keselamatan kami. Hidup yang sudah menerima Engkau, itu artinya kami orang-orang yang sudah dibenarkan. Status kami sebagai orang benar adalah pemberian-Mu saja yang harus kami syukuri. Dan kami juga berhak menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera.
berdamai dengan Engkau dan juga berdamai dengan sesama kami. Itulah Tuhan kehidupan yang kami dambakan, kehidupan yang harus kami bangun. Dan secara khusus di minggu-minggu Pasion ini, itulah kehidupan yang harus kami perjuangkan. Biarlah Tuhan hidup dalam damai sejahtera itu menyemangati kami, mewarnai pikiran kami, melakoni setiap aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi bagian dari orang lain, dan kami juga memberikan ruang dalam hidup kami kepada orang lain, hingga kami boleh berbagi, kami boleh menjadi berkat, dan kami semua dengan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh sama-sama bermazmur, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang beraktivitas satu hari ini. Biar Tuhan yang senantiasa berkarya, senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati segala usaha dan obat yang mereka pakai, hingga mereka boleh pulih kembali, boleh beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja-Mu terus boleh melayani sebagai alat kesaksian-Mu di dunia ini, untuk menghadirkan kerajaan-Mu, untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.